Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, salam hangat para pendengar. Selamat bergabung di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Terima kasih telah mendengarkan siaran kami para pendengar. Nah, akhir-akhir ini kita telah berbicara tentang karunia-karunia yang telah Bapa berikan untuk mengubah jiwa-jiwa dari orang-orang berdosa yang tenggelam dalam dosa menjadi orang-orang kudus yang secara sempurna mencerminkan citra atau gambar ilahi yang siap untuk hidup bersama Dia dalam kerajaan kekalnya di bumi yang baru. Ada karunia pengampunan, kita semua sudah tahu tentang itu. Ada juga karunia ketaatan. Sekali lagi, itu juga adalah sebuah karunia. Tapi hari ini, saya ingin berbicara tentang sebuah pengalaman. Hal ini disebutkan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 3. Ayat ini berkata, "Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Yahwa." Ungkapan ini benar-benar membuat saya penasaran. Kita sedang berbicara tentang sebuah pengalaman di sini. Dan saya pikir setiap orang Kristen ingin menikmatinya. Tapi apa artinya? Dan bagaimana Anda bisa menikmati pengalaman itu? Doni? Ya, saya senang membicarakan ini, Mario. Anda benar. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dan ini adalah rahasia untuk dapat diubah menjadi serupa dengan gambar ilahi. Ini adalah persiapan yang disediakan Yahwa yang membawa kita, orang-orang yang berdosa, untuk hidup bersamanya sampai selama-lamanya di bumi yang baru. Oke, Mario. Ketika Anda mendengar kata Injil, apa yang Anda pikirkan? Pengampunan. Ya? Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya setuju, Mario. Dan saya pikir itulah yang kebanyakan dari kita pikirkan, pengampunan. Tapi keselamatan sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Ini adalah transformasi. Keselamatan itu adalah menjadi satu dengan Yahwa, menjadi begitu erat dan selaras dengannya, di mana tujuannya adalah juga tujuan Anda. Motivasinya adalah juga motivasi Anda. Kesukaannya adalah juga kesukaan Anda. Dan Anda menginginkan apa yang Dia inginkan. Namun, sudah sangat jelas bahwa kita tidak akan pernah bisa menghasilkan di dalam diri kita sendiri tingkat kekudusan yang membuat kita benar-benar dapat menjadi selaras dengan Yahwa. Ya, ini haruslah menjadi sebuah karunia, Doni. Memang begitu, Mario. Dan karunia ini adalah kehidupan yang tersembunyi bersama Yahuswa di dalam Yahwa. Oke, mari kita kembali ke kitab Kolose dan membaca ayat itu sesuai konteksnya. Tetapi mari kita mulai dari pasal sebelumnya, Mario. Oke. Kitab Kolose, pasal 2, mulai dari ayat 6. Dan silakan dibacakan, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yahuswa, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Nah, pada saat Anda pertama kali memberikan hati Anda kepada Yahwa, bagaimana cara Anda menerima Kristus? Dengan iman. Tepat. Jadi apa yang Paulus katakan adalah bahwa iman yang sama yang mengawali perjalanan kekristenan Anda adalah hal yang sama yang akan membuat Anda bertahan dalam perjalanan kekristenan Anda. Oh, tapi itu sangat sulit diterima, ya kan? Iya. Maksud saya, pada awalnya kita memang menerima Dia dengan iman. Tetapi kemudian, entah bagaimana, kita mendapatkan gagasan bahwa penyangkalan diri kita, gaya hidup kita yang keras dengan mencucurkan darah, keringat, dan air mata kita, itu semualah yang mempertahankan perjalanan kekristenan kita. Iya, tapi bukan seperti itu, Mario. Dan apa yang Paulus katakan di sini adalah bahwa apapun selain iman akan selalu berakhir dengan kegagalan. Jadi, sama seperti iman telah memulai perjalanan kita. Demikian juga iman akan menopang perjalanan kekristenan kita. Oke, ayat berikutnya, Mario. "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika pengalaman rohani kita berakar dan dilandaskan pada iman dalam janji-janji Yahwa, maka kita akan memiliki pengalaman hidup yang melimpah. Kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Ayat berikutnya, Mario. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Di dalam Yahusua bersemayam semua kepenuhan Yahwa, karakternya yang murni, kekuatan dan kesabarannya dalam menghadapi kebencian dan tuduhan, kasih setianya, perlawanannya terhadap kejahatan. Semuanya ada di dalam Kristus. Dan itu semua juga tersedia bagi setiap orang berdosa melalui iman. Nah sekarang, ayat-ayat selanjutnya sangat penting. Ini menjelaskan bagaimana hal itu dilakukan dan merupakan dasar dari ayat yang Anda baca di kitab Kolose pasal 3 tadi, Mario. Oke, silakan tolong bacakan kitab Kolose pasal 2 ayat 12-15. Dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Yahwa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Yahwa bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ayat-ayat ini tidak mengajarkan bahwa hukum Yahwa telah dipakukan di atas salib seperti anggapan kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, dalam kitab Roma pasal 7, Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Mario dan para pendengar, yang dipakukan di atas salib adalah catatan dosa-dosa kita. Nah Mario, apakah Anda ingat tulisan apa yang telah dipaku oleh para prajurit di atas kepala Yahusua pada saat penyalibannya? Ya, tulisan itu dibuat dalam 3 bahasa yang berbeda, Doni. Tulisan itu berbunyi, Yahusua, Raja Orang Yahudi. Ya, benar. Dan begitulah cara mereka melakukan penyaliban pada saat itu. Mereka akan menulis daftar kejahatan sang terdakwa dan memakukannya di sana agar bisa dilihat oleh semua orang. Nah, sekarang, tandai kitab Kolose tadi, Mario, lalu tolong buka kitab 2 Korintus pasal 5 dan baca ayat 21. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Yahusua dibuat menjadi dosa karena kita. Dia dipaku di atas salib sebagai penjahat yang layak dihukum mati. Dalam hal itu, Dia menanggung catatan dosa-dosa kita di kayu salib. Itulah yang dipakukan di atas salib. Dan itulah yang memungkinkan darahnya menutupi catatan dosa-dosa kita. Ya, ini adalah sebuah transaksi yang sangat legal. Iya, benar Mario. Itu sangat legal. Jadi, dengan iman, kita mati bersama Kristus. Kita menerima kematiannya atas nama kita dengan iman. Yahwa telah menerima kematian Kristus atas nama kita. Itulah sebabnya, Dia menawarkan anaknya kepada kita di tempat pertama. Nah, sekarang, terserah pada kita. Apakah kita mau menerima kematiannya atas nama kita atau tidak? Baptisan adalah simbol kematian. Momen di mana kita dikuburkan di bawah air baptisan adalah sebuah simbolisme kematian. Betul, Doni. Tunggu sebentar. Saya tahu ada ayat Alkitab yang mengatakan apa yang Anda sebut barusan, Doni. Sabar. Nah, ini dia. Ini dari kitab Roma pasal 6. Saya akan bacakan dari ayat 1. Di sini dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yahwa melarang. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, di sini, di ayat-ayat inilah, transaksi kasih karunia itu digambarkan. Dengan iman, kita mati bersama Yahusua. Kita menerima kematiannya atas nama kita. Kemudian, sama seperti Dia, dibangkitkan untuk hidup kembali. Kita dibangkitkan untuk menghidupi hidup yang baru.
di mana kita, seperti Kristus, hidup dalam ketaatan dengan iman. Kita hidup dalam keselarasan dengan Yahwa, dengan iman. Oke, maaf saya potong tadi Mario, itu karena ayat-ayat tadi sangat bagus. Silakan baca selanjutnya Mario. Oke, tidak masalah Doni. Baik, kita lanjut dari ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Yahwa. Baik, terima kasih sudah membacakan semuanya Mario. Inilah artinya mati bersama Kristus dan hidup bersamanya. Nah, sekarang mari kita kembali ke kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Yahwa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Yahwa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ketika dengan iman kita menerima kematian Yahusua atas nama kita, maka kebangkitannya juga menjadi milik kita melalui iman. Inilah artinya tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa. Ketika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa, bukan hanya kematiannya yang menjadi milik kita, tetapi hidupnya juga. Dan karena hidupnya adalah milik kita, maka ketaatannya juga menjadi milik kita melalui iman. Benar, dan ketaatan itu penting. Kita betul-betul tidak bisa mengatakan bahwa ketaatan itu telah dipaku di atas salib. Karena seperti yang Anda sudah tekankan tadi, Doni, apa yang dipakukan di atas salib adalah bukan hukum Yahwa, tetapi pelanggaran-pelanggaran kita terhadap hukumnya, yaitu catatan saat kita melanggarnya. Ya, betul sekali Mario. Tolong buka dan bacakan kitab Wahyu pasal 22 ayat 14 sekarang. Ini adalah pasal terakhir dari kitab terakhir di dalam Alkitab. Ini ditulis beberapa dekade setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yahusua ke surga. Baik, apa yang dikatakan di situ Mario? Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, karena merekalah yang akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, Mario dan para pendengar, ketaatan pada perintah Yahwa adalah prasyarat untuk masuk ke Yerusalem baru. Jangan percaya sebaliknya. Kristus sendiri taat kepada hukum ilahi. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Di ayat-ayat ini, ketaatan dalam perjanjian baru dibicarakan. Sudah dapat Mario? Ya. Oke, silakan dibacakan. Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bukankah itu menarik? Yahusua menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa mereka tidak lagi harus taat. Tidak. Yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa hukum Taurat telah dipakukan di atas salib. Tidak. Tidak. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Setan tahu bahwa aturan atau kondisi untuk hidup kekal dan mati kekal tidak pernah berubah. Taat dan hidup, tidak taat dan mati. Setanlah yang bertanggung jawab mengapa orang-orang salah paham pada hukum ilahi. Benar. Di satu sisi, Anda mendapati banyak orang Kristen yang setia, yang percaya bahwa dalam hidup ini, mereka harus tidak berdosa agar dapat diselamatkan. Karena mereka dengan tulus ingin menghormati Yahwa dan melakukan apa yang benar. Maka adalah sangat mudah bagi golongan Kristen seperti ini untuk terjebak dalam lumpur doktrin selamat karena perbuatan. Ya, tentu. Yahwa itu kudus, dan mereka tahu bahwa mereka tidak kudus. Jadi tentu saja jika mereka mengasihi Dia, maka mereka akan fokus untuk mencoba mengatur hidup mereka sesuai dengan kehendak Yahwa, tapi yang menurut versi mereka, Doni. Ya, di mana seharusnya mereka melakukannya dengan iman, yang merupakan satu-satunya cara yang menyenangkan dan diterima Yahwa. Tapi sebaliknya, mereka lebih fokus pada upaya penyangkalan diri untuk menjadi kudus. Hampir-hampir itu seperti kekudusan karena penyangkalan diri. Saya malahan mengenal seseorang yang merasa bahwa terlalu banyak tertawa itu salah. Apa? Kenapa? Nah, alasannya adalah karena kita hidup di masa-masa yang genting.
Segala sesuatu yang remeh dan lucu adalah hal-hal yang sepele dan itu adalah bentuk penyangkalan bahwa kita sedang hidup pada masa-masa yang genting. Iya, itu menyedihkan. Berjalan ke sana kemari dengan wajah murung bukanlah cara kita menyucikan diri. Dan itu tentu saja bukan cerminan yang baik dari sukacita dan kedamaian yang Yahwa hadirkan di dalam hati semua orang yang menerimanya. Sangat benar. Baik para pendengar, jangan kemana-mana, setelah jeda sejenak kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Harapan indah setiap orang Kristen selama hampir 2000 tahun adalah hidup untuk melihat Sang Juru Selamat kembali dalam awan kemuliaan. Kitab 1 Korintus pasal 15 menjanjikan bahwa orang-orang benar yang telah mati akan dibangkitkan kembali, dan mereka yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata pada saat nafiri yang terakhir. Tapi, setelah itu apa? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahuinya, carilah episode radio yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun di Surga atau di Bumi di worldslastchance.com. Dan ketahuilah bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua disiapkan Yahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, dengarkanlah Kerajaan 1000 Tahun di Surga atau di Bumi di worldslastchance.com. Masa depan yang menanti melampaui imajinasi terliar Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke Doni, tadi Anda bercerita tentang sekelompok orang Kristen yang meskipun saleh dan tulus, mengira bahwa hidup suci itu setara dengan kehidupan yang keras sambil mempraktekkan penyangkalan diri. Tapi ada juga kelompok lain yang jatuh ke lubang yang berbeda. Kita tahu jalan kebenaran menuju ke kota abadi adalah sesak dan sempit. Dan setan tidak keberatan jika kita jatuh ke dalam lubang di sebelah kanan atau di sebelah kiri, asalkan kita keluar dari jalan yang sesak dan sempit itu. Itu cara yang baik untuk mengatakannya, Mario. Ya, kelompok Kristen yang kedua tentu saja tulus juga. Tetapi mereka mengambil posisi bertolak belakang yang lain. Mereka melihat dengan jelas kemustahilan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk dapat hidup tanpa dosa. Oleh karena itu, karena sudah jelas bahwa hidup tanpa dosa itu mustahil, maka mereka pun bersikeras bahwa Yahwa tidak lagi menuntut ketaatan. Hukum Taurat telah dipakukan di atas salib. Ya, itu adalah penipuan yang sudah tua, namun berhasil, Doni. Ya, benar. Jika itu mustahil, maka katakan saja bahwa itu sudah tidak perlu. Tapi kedua kelompok itu salah, Mario. Tolong buka kitab Wahyu pasal 14, di situ Yohanes diperlihatkan orang-orang yang menang dan dia memberikan gambaran yang indah tentang mereka. Mari kita mulai dengan ayat 3 sampai ayat 5, Mario. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Yahwa dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Bukankah ini penggambaran yang menarik? Kelompok khusus dari orang-orang yang ditebus ini digambarkan sebagai perawan. Nah, tentu ini adalah sebuah simbol. Jadi itu tidak berarti bahwa Anda harus menjadi seorang perawan secara fisik. Sebaliknya, dikatakan bahwa mereka adalah perawan-perawan rohani. Dalam kitab suci, gereja yang murni digambarkan sebagai seorang perawan dan pengantin Kristus. Sementara seorang pelacur adalah simbol dari gereja yang tidak murni, yang mengajarkan kesalahan. Benar. Orang-orang yang ditebus disebut perawan, karena mereka memiliki iman yang murni. Kemudian, Yohanes menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang yang ditebus itu memelihara hukum ilahi.
Baca kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 Mario. Apa yang dikatakan di situ? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Yahwa dan iman kepada Yahusua. Mereka yang menuruti perintah-perintah Yahwa dan iman kepada Yahusua. Anda tidak dapat memilih. Anda tidak dapat memiliki salah satunya saja. Faktanya, meskipun benar bahwa ketaatan itu diperlukan, sama benarnya bahwa tidak ada orang dengan sifat yang berdosa yang benar-benar dapat hidup dalam ketaatan. Disinilah iman Yahusua masuk. Oke, tolong kembali ke kitab Wahyu pasal 3 Mario, dan sementara Anda melakukannya, saya akan membaca kitab Roma pasal 12 ayat 3. Oke. Perhatikan apa yang dikatakan tentang iman. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Yahwa kepada kamu masing-masing. Nah, pertanyaannya, apa yang dikatakan tentang iman? Di ayat itu dikatakan bahwa Yahwa telah memberikan kepada setiap orang karunia iman. Iya, dengan ukuran iman masing-masing. Baiklah, Anda sudah membuka kitab Wahyu pasal 3 Mario? Ya. Mari kita baca sekarang apa yang Yahusua katakan kepada orang-orang Laodikia, mulai dari ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Yahwa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini adalah gereja generasi terakhir. Kita telah mengumpulkan lebih banyak pengetahuan daripada gereja sebelumnya sejak zaman gereja apostolik. Namun karena semua berkat rohani yang begitu kaya ini, kita pun telah menjadi sombong dan berpuas diri secara rohani. Yahusua mendesak kita untuk datang kepadanya untuk mendapatkan minyak pelumas mata, agar kita memiliki kepekaan rohani. Dan juga untuk mendapatkan jubah putih kebenarannya. Dan ada satu lagi, Mario. Emas yang telah dimurnikan di dalam api. Iya, benar. Dan ini adalah simbol dari iman Yahusua. Hanya iman yang telah dimurnikan dalam api penderitaan sampai selevel itu. Ya, kita semua telah diberi ukuran iman masing-masing. Dan iman itu cukup untuk percaya bahwa jika kita datang kepada Yahwa dan meminta emas dari iman Yahusua, itu akan diberikan kepada kita. Ini adalah poin yang sangat penting karena hanya dengan iman kita dapat hidup bersama Kristus di dalam Yahwa. Satu-satunya cara seseorang dapat berharap untuk dianggap patuh pada hukum ilahi dan menjadi pemelihara hukum adalah melalui iman. Hanya dengan itu saja. Jadi, singkirkanlah untuk selamanya dari pikiran Anda bahwa ketaatan itu ada hubungannya dengan banyak tidaknya Anda tertawa, atau dengan serius tidaknya hidup Anda, atau dengan menjalani kehidupan penyangkalan diri yang jauh lebih baik dari siapapun yang Anda kenal. Kita memang cenderung melakukan hal itu, ya kan? Iya. Segera setelah kita mengalihkan pandangan kita dari Kristus dan melihat diri kita sendiri, maka kita pun mulai membuat perbandingan. Ya, tapi itu konyol. Karena pada akhirnya, tidak masalah jika hidup Anda hanya 97% benar atau hanya 3% benar. Yang mana berarti bahwa kebenaran Yahusua yang perlu diterapkan pada diri Anda adalah 3% atau 97%. Tapi intinya, tanpa kebenarannya, Anda tetaplah tersesat. Jadi, kita semua membutuhkan Sang Juru Selamat. Dan satu-satunya cara kita dapat diselamatkan adalah dengan menggunakan iman yang telah diberikan kepada kita. Untuk meminta emas dari iman Kristus yang telah dimurnikan dalam api dan kemudian menerimanya. Sekali lagi, dengan iman. Ya, itu sangat benar. Tidak ada ruang untuk membandingkan atau membual ketika Anda menyadari bahwa terlepas dari seberapa baik diri Anda masih akan tetap terhilang tanpa Sang Juru Selamat. Baik, Doni. Mari kita kembali ke topik. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa. Tolong jelaskan lebih jauh arti dari hal ini, Doni. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa berarti ditenggelamkan sepenuhnya oleh iman dalam kurban penebusan. Sehingga dosa-dosa kita ditutupi oleh kebenaran Yahusua. Dan pahamilah bahwa ini bukan hanya untuk dosa-dosa masa lalu kita. Ini juga untuk dosa-dosa dan ketidaksempurnaan dan kegagalan kita
yang merupakan hasil alami dari sifat kita yang berdosa. Iya, dan kita semua memiliki sifat yang berdosa. Iya, dan semua orang yang telah menyembunyikan diri mereka dengan Kristus di dalam Yahwa akan dikaruniai sifat yang lebih tinggi pada saat Yahusua kembali nanti. Seperti setiap hal lain yang kita butuhkan, Yahwa akan menyediakan semua hal yang masih kurang. Saat Yahusua kembali, dia akan memberi kita tubuh baru dan sifat baru yang lebih tinggi. Kemudian, dan memang barulah setelah itu, kita akan menjalani kehidupan yang tidak berdosa sama sekali. Paulus menggambarkan momen yang indah ini dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Tolong buka dan baca ayat 50-53 Mario. Oke. Itu tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50-53. Baiklah, di sini Paulus berkata, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati." Itu sebuah janji yang sangat dinanti-nantikan. Benar. Mari kita lihat bagaimana hal ini bekerja dalam kehidupan Daud. Apa yang terlintas di pikiran Anda, Mario, saat memikirkan dia? Goliat, anak gembala, dan seorang raja. Seorang pria yang berkenan di hati Yahwa. Ya, itu dia. Tapi dia juga berpoligami, pembohong, pezina, dan pembunuh. Itu benar. Tapi kita cenderung mengabaikan hal-hal itu, ya kan? Iya, tapi terlepas dari banyaknya kegagalan Daud, Kitab Suci mengatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Yahwa. Dan apakah Anda tahu alasannya, Mario? Karena dia sudah bertobat? Ya, dan karena dia mencintai hukum Yahwa. Kita lupa bahwa hukum Yahwa bukanlah daftar besar yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini adalah transkrip dari karakternya. Dan apa yang dikatakan Yohanes tentang karakter Yahwa? Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Yahwa, sebab Yahwa adalah kasih." Ya, benar. Dan Daud mengetahui hal itu, Mario. Dia yang menulis kitab Mazmur pasal 119 yang merupakan salah satu lagu terpanjang yang menceritakan tentang keindahan hukum Yahwa. Nah ini, coba bacakan kitab Mazmur pasal 119 ayat 97. Ini Mario. "Oh, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Berapa banyak orang saat ini yang memiliki pandangan yang begitu tinggi pada hukum Yahwa? Tidak banyak. Kita cenderung tidak menyamakannya dengan kasihnya. Ya benar, tidak banyak. Tapi Daud melakukannya. Jika Anda ingin menjadi orang yang berkenan di hati Yahwa dengan menyukai hukumnya atau karakternya, maka Anda perlu meluangkan waktu dengan firman-Nya. Sesederhana itu. Dan itu adalah sebuah pilihan. Dan jika kita ingin menjadi serupa dengan Yahwa, mengapa kita tidak menghabiskan waktu dalam firman-Nya, merenungkan hukumnya? Dengarkan ini. Ini dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 7. Di sini dikatakan, "Taurat Yahwa itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahwa itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman." Ketika Anda memilih untuk menghabiskan waktu dalam firman Yahwa, maka rohnya akan mengubah Anda. Sang pencipta Anda akan menjadi sang pencipta ulang Anda. Benar. Nah, saya tahu kita sudah banyak mengutipnya, tetapi kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 hingga 27 telah mengatakannya dengan sangat baik, Doni. Tunggu, izinkan saya membacanya lagi. Yahwa sedang berbicara di sini dan dia berkata, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya." Semakin banyak waktu yang Anda habiskan dalam firman Yahwa dalam perenungan akan karakternya, maka semakin Anda akan melihat alasan untuk mengagumi dan mengasihinya. Sesederhana itu, Mario. Dan ketika Anda mencapai titik di mana Anda tidak menginginkan apapun selain berada dalam kesatuan dengannya, Dia akan menerima hal ini sebagai upaya tertinggi Anda. Kita semua memiliki dosa dan kegagalan, karena kita semua memiliki sifat yang berdosa. Tapi ketika kerinduan terdalam kita adalah untuk menjadi satu dengan Yahwa, maka kegagalan itu hanyalah kegagalan, bukan pemberontakan secara terbuka. Kegagalan-kegagalan itu tidak akan diperhitungkan sebagai sesuatu yang memberatkan Anda. Kehidupan sempurna Yahusua kemudian dikreditkan atau disandangkan kepada Anda.
Paulus menggambarkan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Tolong bacakan Mario di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 5-8. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Yahwa, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Yahwa kepadanya. Ini luar biasa. Darah Yahusua menutupi dosa-dosa kita. Tapi terlebih lagi, kesempurnaannya menutupi ketidaksempurnaan kita. Ketaatannya yang sempurna terhadap hukum dan kehendak Yahwa menutupi kesalahan dan kegagalan kita. Sehingga Yahwa memandang kita sebagai orang yang menaati perintah-perintahnya dengan sempurna. Ya, meskipun di samping peninggian ini, kita masih akan terus memiliki beberapa titik di mana kita gagal karena kodrat kita sebagai manusia yang berdosa. Ya, itu benar. Ketaatan Yahusua diperhitungkan pada kita. Kita dianggap taat, patuh melalui iman. Karunia luar biasa inilah yang memungkinkan nama kita terjaga dan tetap tertulis di dalam kitab kehidupan Sang Anak Domba itu. Ketaatan sempurna Yahusua diperhitungkan pada kita. Kita disembunyikan bersama Kristus di dalam Yahwa. Kita sebenarnya tenggelam dalam kebenaran Kristus yang memberi kita hak untuk masuk ke Yerusalem baru dan memiliki hak atas pohon-pohon kehidupan. Sungguh, keselamatan kita sepenuhnya karena kasih karunia Yahwa. Dan kasihnya ini telah diberikan dengan cuma-cuma. Tetap di sini para pendengar, kami akan segera kembali dengan segmen Kotak Surat Harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasakan gempa? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lari keluar karena khawatir bangunan itu runtuh? Atau apakah Anda bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Mungkin itu terjadi di malam hari, dan Anda sedang tertidur lelap, dan Anda baru mengetahuinya keesokan paginya saat Anda menonton berita. Siapapun yang pernah selamat dari gempa bumi yang benar-benar dahsyat akan memberitahu Anda bahwa gempa yang terjadi tersebut telah mengubah hidupnya untuk selamanya. Setiap bencana yang mematikan akan berdampak seperti itu. Gempa tidak hanya akan merusak piring-piring Anda atau menghancurkan pusaka-pusaka keluarga Anda. Orang-orang yang selamat dari gempa bumi yang kuat akan mempertanyakan, kemana mereka akan melangkah dalam kehidupan ini? Apakah prioritas mereka sudah sesuai? Apakah ada sesuatu dalam hidup mereka yang ingin mereka ubah? Alkitab mengungkapkan bahwa antara sekarang dan masa kembalinya Yahusua akan ada 5 gempa bumi yang kuat. Rangkaian gempa bumi ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini surga. Gempa-gempa adalah penanda penting, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yahwa mengirimkan gempa-gempa ini agar orang-orang dapat terbangun untuk menyelidiki hati mereka dan mengatur ulang prioritas-prioritas mereka. Anda tidak perlu terkejut ketika hal ini terjadi. Kitab suci dengan jelas telah menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sekitar gempa-gempa ini, sehingga Anda dapat mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk mempelajari tentang sistem peringatan dini surga ini, kunjungilah worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan cari episode yang berjudul Peringatan 5 Gempa Bumi Dahsyat Akan Terjadi. Yahwa ingin Anda tahu apa yang akan terjadi. Dengarkan Peringatan 5 Gempa Bumi Dahsyat Akan Terjadi di worldslastchance.com. Anda juga dapat mendengarkannya di YouTube. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa.
Oke, saatnya untuk menjawab pertanyaan dari kotak surat harian kita, Doni. Iya. Chancai dari Lampang, Thailand, punya pertanyaan untuk kita. Nah, itu adalah sebuah tempat di Thailand yang sangat ingin saya kunjungi suatu hari nanti, Mario. Serius? Tapi kenapa, Doni? Iya, tempat itu indah karena satu hal, negara dan budayanya. Tahukah Anda bahwa mamalia terkecil di dunia dan ikan terbesar di dunia ditemukan di Thailand? Tidak, saya tidak tahu itu. Apa mamalia terkecil di dunia? Beberapa jenis monyet atau sesuatu? Bukan, itu adalah kelelawar lebah. Wow, dari namanya kita bisa membayangkan betapa kecilnya makhluk itu. Itu akan menyenangkan untuk dilihat. Oke, ngomong-ngomong, Chancai menulis, saya benar-benar berjuang untuk mengetahui bagaimana menghadapi dilema moral di tempat kerja. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Ada saran? Wow, ini tidak akan mudah untuk dijawab. Maksud saya, dia tidak memberi kita rinciannya sama sekali, Doni. Sebenarnya, dia bertanya bagaimana memecahkan dilema moral, bukan hanya dilema moral tertentu. Dan, Nah, itu pertanyaan yang bagus. Karena kita semua pada titik tertentu dihadapkan pada dilema moral dan tidak selalu mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda hanya berfokus pada moral itu. apa maksud Anda, Doni? Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang yang paling bermoral di bumi. Mungkin, nah itu Anda masih menyimpan kamus tua Anda, Mario? Tolong carilah kata moral dan lihat apa yang dikatakannya. Baiklah, saya tidak tahu kemana arah pembicaraan Anda, tetapi Anda membuat saya penasaran. Mari kita lihat. Oke, moral. Di sini dikatakan perilaku, sikap, jalan hidup tentang yang baik dan yang jahat. Baiklah, dan moralitas didefinisikan sebagai kualitas yang sesuai dengan standar perilaku yang benar atau baik. Ini adalah sistem atau kumpulan gagasan tentang perilaku yang benar dan yang salah. Saya masih tidak melihat kontradiksinya, Doni. Orang Kristen harus memiliki moral yang tinggi. Masalahnya adalah karena moral itu dipengaruhi oleh budaya-budaya kita. Anda dan saya berada dalam posisi unik untuk melihat ini. WLC adalah sebuah pelayanan yang mencakup seluruh dunia. Kita menyiarkan. Hingga sekarang siaran kita disiarkan dalam 8 bahasa yang berbeda, ya kan? 9. Baiklah, 9. Moral bervariasi menurut budaya. Bisakah Anda memberi saya contoh? Maksud saya, benar itu benar dan salah itu salah, ya kan? Itu tergantung pada apakah Anda berbicara tentang moral atau prinsip. Nah, mari kita ambil contoh. Sesuatu yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Siapapun bisa melihat ini. Korupsi politik. Anda akan menemukannya di mana saja. Tapi di sini yang menarik, negara-negara di dunia yang termiskin, negara-negara di mana politisi mengambil apa yang bisa mereka dapatkan dan bagikan dengan kroni-kroni mereka, memiliki seperangkat moral yang berbeda dari kebanyakan negara kaya di dunia. Saya tidak tahu tentang itu. Bagaimana Anda bisa menyalahkan seluruh negara karena segelintir pejabat tinggi yang korup? Saya tidak menyalahkan individu, saya menyalahkan moral yang tumbuh dari budaya negara-negara itu. Apa maksud Anda? Saya berbicara secara umum di sini. Tetapi jika Anda berkeliling dunia dan Anda melihat negara-negara miskin, Anda akan menemukan budaya di mana ada banyak korupsi di pemerintahan di setiap tingkat. Benar. Anda akan menemukan budaya yang menganut favoritisme politik. Masing-masing orang akan mengambil semua hal yang mereka bisa ambil. Dan mereka akan membantu teman-teman mereka dan kelompok-kelompok mereka dimanapun dan kapanpun mereka bisa. Terlepas dari apakah hal itu secara teknis ilegal untuk dilakukan atau tidak. Sebenarnya ada studi informal yang dilakukan tentang ini. Di negara-negara seperti itu, jika sekelompok teman keluar bersama dan katakanlah mereka mabuk, mereka minum-minum, lalu kemudian katakanlah mereka mengalami kecelakaan mobil yang kecil. Mobil mereka tidak mengalami kerusakan berarti. Tidak ada yang terluka. Tetapi mobil yang mereka tabrak itu mengalami kerusakan besar. Dan studi itu menemukan bahwa sekelompok teman akan bersatu untuk melindungi orang yang bersalah tersebut. Mereka akan pergi dan meninggalkan pemilik mobil itu sendirian dengan mobilnya yang rusak. Mereka tidak akan meninggalkan informasi kontak. Mereka tidak akan berusaha untuk meminta pertanggungjawaban pria yang menyebabkan kecelakaan itu. Mereka akan kabur begitu saja dan merasa bahagia karena mereka tidak akan tertangkap. Mereka pasti tidak akan melaporkannya ke polisi. Sebagian besar, situasi seperti ini tidak akan Anda jumpai di negara-negara kaya di dunia. Kenapa bisa, Doni? Nah, di negara-negara kaya di dunia, jika seseorang secara tidak sengaja merusak mobil orang lain dan pemiliknya tidak ada, maka kita bisa mengharapkan dia akan mencoba menghubungi pemilik mobil yang rusak itu. Jika tidak ada yang bisa dihubungi, maka setidaknya dia akan meninggalkan catatan yang berisi informasi kontaknya. Ya, bisa dibilang itu karena mereka mampu melakukannya. Mereka negara yang lebih kaya. Pendapat saya adalah bahwa mereka adalah negara yang lebih kaya karena moral negara itu menuntut kejujuran dalam situasi seperti itu. Di beberapa negara, mereka yang berkuasa memberikan bantuan kepada teman dan keluarga mereka. Mereka mengambil uang dan keadilan dari mereka yang membutuhkan dan pantas mendapatkannya dan memberikannya kepada teman dan keluarga mereka sendiri. Karena moral budaya mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Studi ini menemukan bahwa di negara-negara kaya di dunia, secara umum, tindakan seperti itu dianggap salah secara moral. Jadi,
Jika sekelompok teman keluar bersama dan salah satu dari mereka secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada milik pribadi orang lain, harapan budayanya adalah bahwa orang yang bersalah itu akan memperbaikinya. Di negara-negara ini, Anda akan mendapati saudara kandung, bahkan orang tua, melaporkan anggota keluarga mereka sendiri yang bersalah melanggar hukum demi penegakan hukum. Mengapa? Karena moral negara-negara ini mengatakan bahwa hukum dan hak-hak korban yang tidak bersalah lebih diutamakan daripada hubungan sosial mereka. Itu menarik. Maksud saya adalah moral bergantung pada pengkondisian budaya. Untuk memecahkan dilema moral, Anda perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada. Asas adalah hukum yang komprehensif atau fundamental. Dan prinsip-prinsip Alkitabiah melampaui perbedaan budaya. Maaf, tolong ulangi Doni. Prinsip-prinsip Alkitabiah melampaui perbedaan budaya. Jadi mari kita lihat prinsip-prinsip Alkitab. Tidak terlalu banyak, tetapi setiap dilema atau masalah moral dapat menemukan solusi ketika Anda melihat prinsip-prinsip Alkitab yang mengatur hidup kita. Buka kitab Matius pasal 22. Di sini, orang-orang Farisi bertanya kepada Yahusua, apa perintah terbesar dalam hukum Taurat? Baca jawabannya Mario di ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yahusua kepadanya, kasihilah Yahwa Elohahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah Yahwa dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita, dan kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Itulah prinsip dasar untuk setiap interaksi, dan itu berlaku terlepas dari budaya mana Anda berasal. Sekarang, tolong buka kitab Mika, pasal 6, dan bacalah ayat 8. Apa yang dikatakan di situ, Maria? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Yahwa daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohahmu. Kita harus membiarkan keadilan membentuk semua tindakan-tindakan kita. Kita harus mencintai belas kasihan. Dan kita harus berjalan dengan rendah hati di hadapan pencipta kita. Ini adalah prinsip-prinsip yang melampaui pengkondisian budaya dan yang akan menyelesaikan setiap dilema moral yang kita hadapi. Saya tidak pernah memikirkannya seperti itu, tetapi itu benar-benar masuk akal. Baiklah, satu lagi pertanyaan cepat. Atau setidaknya Anda tidak punya waktu lama untuk menjawab yang satu ini, Doni. Ya. Sylvia dari Veracruz, Meksiko bertanya, apa perbedaan antara pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan? Ya, ketiganya adalah karunia. Itu adalah hadiah. Pembenaran terjadi pada saat orang berdosa yang bertobat mengulurkan tangan iman dan meraih janji pengampunan. Pada saat itu, dosa-dosanya diampuni. Darah Yahusua menutupi catatan dosanya. Dan dia berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah dia tidak pernah berdosa. Dan pengudusan? Pengudusan terjadi seketika dan juga sebuah proses. Itu juga merupakan anugerah cuma-cuma dan tersedia bagi siapa saja yang mau menerimanya dengan iman. Apa bedanya dengan pembenaran, Doni? Pembenaran adalah darah Kristus yang mengampuni dosa-dosa. Pengudusan adalah manfaat dari kehidupannya yang tanpa dosa yang disandangkan pada orang-orang percaya. Jadi, dia tidak hanya berdiri di hadapan Yahwa, seolah-olah dia tidak pernah berdosa. Itu pembenaran. Jadi orang-orang percaya juga berdiri di hadapan Yahwa, seolah-olah seluruh hidupnya telah dihabiskan untuk melakukan kehendak Yahwa, sama seperti yang Kristus telah lakukan. Ketika Bapa melihat Anda, dia melihat kehidupan yang mencerminkan kehendak ilahi dan karakter ilahi. Karena kebenaran Kristus telah disandangkan pada Anda. Lantas, mengapa itu juga disebut sebagai sebuah proses, Doni? Ini juga merupakan sebuah proses karena ketika orang percaya telah sepenuhnya berserah dan telah menerima karunia-karunia ini dengan iman, maka janji dalam kitab Yeskiel pasal 36 terpenuhi. Itu yang Anda baca beberapa saat yang lalu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa proses ini adalah buah dari pembenaran dan penyucian melalui iman. Itu bukan prasyarat. Jadi, pemuliaan itu apa, Doni? Pemuliaan juga merupakan sebuah karunia. Itu adalah anugerah. Kita sudah membicarakannya sebelumnya, itu terjadi pada saat Yahusua kembali. Akan ada orang percaya yang masih hidup di bumi pada saat itu. Paulus menjelaskan hal ini dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Tolong bacakan Mario. Baik, di sini dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa,
dan kita semua akan diubah. Pemuliaan memberi orang-orang kudus yang hidup dua hal, tubuh mulia yang abadi, dan sifat yang lebih tinggi sehingga mereka tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Dan itu semua adalah anugerah kasih karunia. Ya, benar sekali Mario. Baik para pendengar, waktu kita untuk menjawab pertanyaan yang Anda kirimkan hanya sampai di sini, tapi silakan tetap kirimkan pertanyaan, komentar, dan permintaan doa Anda kepada kami. Kunjungi saja worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 telah lama menjadi janji favorit saya. Setiap kali saya menemukan diri saya berada dalam situasi di mana rasanya hidup saya telah runtuh, saya memikirkan kitab Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini tentu saja yang terjadi pada suatu hari ketika Carlos Rodriguez tidak seharusnya berada di rumah, tetapi karena pemeliharaan dari atas, dia ada di rumah. Carlos mengambil cuti seminggu karena ada sebuah kunjungan keluarga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah ada di rumah pada waktu itu. Tapi Yahwa, pribadi yang mengetahui masa depan, tahu persis di mana Carlos harus berada pada hari itu, dan itu bukanlah di tempat kerjanya. Kedamaian hari yang tenang tiba-tiba menjadi kacau ketika seorang wanita yang tinggal beberapa rumah di bawah rumah Carlos berlari ke atas jalan dan berteriak. Dia berlari melewati beberapa rumah, langsung ke rumah Carlos. Ketika dia membuka pintu, Carlos melihat pemandangan yang akan menghantuinya selama berbulan-bulan. Wanita itu menggendong bayi tak bernyawa di lengannya. Carlos segera membawa bayi itu masuk ke dalam rumahnya. Anak itu lemas dan sudah biru. Carlos tidak bisa menemukan denyut nadinya. Sementara ibunya terisak, Carlos mulai melakukan CPR sambil berdoa. Nah, masalahnya, Carlos belum pernah mengikuti kelas CPR. Namun, ketika anak pertamanya lahir, dia ingin mempelajarinya. Jadi dia pun belajar sendiri dengan menonton video YouTube yang menunjukkan bagaimana CPR dilakukan. Rupanya sang ibu telah meninggalkan bayinya yang berusia 13 bulan itu di bak mandi untuk sesaat. Tetapi ketika dia kembali, anak itu sudah mengambang di air, tidak bernafas. Tak lama setelah itu, teknisi medis darurat tiba. Mereka memeriksa bayi itu dan meyakinkan ibu yang panik itu bahwa bayi itu baik-baik saja. Dan mereka menambahkan bahwa Carlos dengan tidak diragukan lagi telah menyelamatkan nyawa anak itu. Saat Carlos mendongak ke atas dari tempat dia berlutut untuk menghembuskan nafas kehidupan ke dalam anak itu, Carlos menyadari bahwa dia telah melakukan CPR di bawah gambar Yahusua. Saat mengingat kejadian itu, Carlos mengatakan, Tuhan pasti punya andil besar dalam hal ini. Kemudian saya bertanya kepada si ibu, mengapa kamu datang ke rumah saya? Dan si ibu berkata bahwa Tuhan membimbingnya ke sini. Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1-3 berkata, bersyukurlah kepada Yahwa sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada El segala El, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Para pendengar, tidak peduli situasi apapun yang Anda sedang alami, tidak peduli keadaan darurat seperti apapun yang sedang mengejutkan Anda, ketahuilah bahwa Yahwa sedang mengerjakan segala sesuatunya demi kebaikan Anda. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, Anda dapat dengan iman memuji Dia bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya.
World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Iya, saya sangat menikmati diskusi kita pada hari ini, Doni. Saya pikir saya dapat berbicara mewakili banyak orang Kristen ketika saya mengatakan bahwa saya takut akan hari kiamat karena saya tahu jauh di lubuk hati saya bahwa saya tidak siap untuk berjalan secara langsung ke dalam kerajaan Yahwa. Dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah mampu mempersiapkan diri saya sendiri. Dan semakin tua kita, kesadaran itu semakin meresap. Benar sekali, Doni. Jika saya masih berdosa setelah umur 20 tahun, atau setelah umur 30 tahun, atau setelah umur 40 tahun, pada titik mana saya akan mencapai titik di mana saya dapat berkata, akhirnya, di sini, sekarang saya secara sempurna telah mencerminkan karakter ilahi. Nah, Anda tidak akan pernah mencapai itu. Saya juga tidak. Tak satu pun dari kita yang akan bisa, dan disitulah. Bahkan orang Kristen yang paling tulus pun bisa membuat kesalahan. Iya, memang benar bahwa untuk dapat memperoleh akses ke pohon-pohon kehidupan dan masuk ke kota suci tersebut, kita harus mematuhi perintah-perintah Yahwa. Tetapi juga benar bahwa dalam sifat berdosa kita tidak akan pernah bisa. Keindahan dari tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa adalah bahwa semua hal yang kita butuhkan, mulai dari pengampunan dan pembenaran, hingga pengudusan dan ketaatan, semuanya telah tersedia sebagai hadiah cuma-cuma bagi siapa saja yang mau menerimanya dengan iman. Iya, dan itulah yang kita butuhkan untuk hari-hari mendatang. Kita fokus pada kesulitan fisik dalam menjalani hidup kita ketika tanda binatang itu diberlakukan, dan Anda tidak dapat membeli atau menjual, kecuali jika Anda mau menerima tanda itu. Kita fokus pada kesulitan hidup di masa peniupan sangkakala-sangkakala. Tetapi seingat saya, kita belum pernah berbicara tentang kesulitan rohani ketika setan muncul menjelang peniupan sangkakala terakhir dan menyamar sebagai Yahusua. Anda benar, Mario. Pertempuran terberat di hari-hari mendatang, tipuan paling parah yang harus kita hadapi adalah penipuan rohani, bukan fisik. Jika Anda telah menjalani hidup dengan mengandalkan jasa darah Yahusua untuk mengampuni dosa masa lalu, tetapi penyangkalan diri Anda sendiri, gaya hidup Anda sendiri yang ketat untuk membuat Anda siap untuk hidup di dalam kerajaan Yahwa, Anda akan menjadi sangat rentan ketika setan datang pada Anda dan menekan kesadaran Anda dengan menunjukkan betapa berdosanya Anda. Satu-satunya harapan bagi siapapun dari kita, sekarang dan nanti, adalah jasa darah Yahusua dan hidupnya yang tanpa dosa. Itu benar. Saya suka penglihatan yang dicatat dalam kitab Sakaria pasal 3. Ini memberi kita banyak harapan. Dengarkan saat saya membaca ini. Ini dari kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Yahwa, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Yahwa kepada iblis itu, Yahwa kiranya menghardik engkau, hai iblis. Yahwa yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Kita semua puntung yang telah ditarik dari api, ya kan Mario? Benar, Doni. Begitulah kita semua. Dan yang menarik adalah bahwa Yosua, sang imam besar, tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak sanggup. Dia tahu dia berdosa. Ayat berikutnya mengatakan, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Sekali lagi, Yosua tidak menjawab setan karena dia tahu dia tidak bisa. Dia tahu dia berdosa. Ini adalah pakaian dari kebenaran dirinya sendiri.
Dia terdiam berdiri menghadapi tuduhan setan karena dia tahu tuduhan itu benar. Ya, tapi lihatlah ayat berikutnya. Iya, saya sudah melihat ayatnya, Doni. Saya sudah membacanya dalam hati. Ini dia, coba baca lagi. Oke, di ayat ini Yahwa yang sekarang berbicara. Dia mengatakan, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua dia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Nah, ini adalah sebuah karunia, sebuah hadiah, Doni. Inilah jubah kebenaran Kristus yang dikenakan kepada Yosua. Dan itulah yang saya terus-menerus pikirkan saat Anda menjelaskannya selama program hari ini. Di hari-hari mendatang, ketika setan datang kepada kita dan menekan kita dengan rasa bersalah karena dosa-dosa kita sendiri, tidak ada yang bisa kita katakan untuk menolak tuduhan itu karena tuduhan itu benar. Yang dapat kita lakukan hanyalah menerima tuduhan itu, mengakuinya sebagai tuduhan yang benar dan berkata, ya, tetapi Yahwa sangat mengasihi saya sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya saya percaya kepadanya, sehingga saya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh iman, saya telah mati bersama Kristus. Oleh karena itu, kebenarannya adalah milik saya dan saya diterima di pihak Dia yang mengasihi saya. Itulah yang harus kita pegang teguh di hari-hari mendatang, para pendengar. Itu bukan kebenaran kita. Kita tidak punya. Itu milik Kristus. Dari awal sampai akhir akan selalu seperti itu. Dan kasih Yahwa lah yang telah membuat semuanya tersedia sebagai hadiah gratis bagi siapa saja yang mau menerimanya. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahusua. Ini adalah sebuah karunia, sebuah hadiah gratis. Anda tidak membayar untuk menerima sebuah hadiah. Anda cukup menerimanya dengan rasa terima kasih. Karunia-karunia Yahwa mencakup segalanya. Karunia-karunia itu mencakup pengampunan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemulihan citra ilahi di dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah menerima karunia-karunia itu. Ya, dan ketika kita melakukannya, Yahwa akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Itu adalah pekerjaannya. Dia adalah pencipta kita. Dia juga adalah pencipta ulang kita. Nah, saya ingin menutup dengan kitab Yesaya pasal 44 ayat 2-4. Ini adalah sebuah janji, para pendengar. Inilah yang akan dilakukan pencipta Anda untuk mencipta kembali Anda menurut gambarnya. Di sini dikatakan, beginilah firman Yahwa yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Para pendengar, terimalah karunia-karunia Yahwa. Dia akan membuat Anda siap untuk hidup bersamanya di kerajaannya yang kekal. Baik, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.